Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini Allah berikan kepada kita berbagai macam nikmatnya, nikmat Islam dan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat panjang umur. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali di majelis ilmu. Semoga Allah meneguhkan kita di atas Islam dan iman, dan kita dimatikan di atas Islam dan iman dan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan pelajaran dari kajian kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin karya Al-Imam Al-Hafidz Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Bab yang pertama, masih di bab yang pertama, babul ikhlas wa ihdarun niyyati fi jami'il amal wal aqwal al barizah wal khufiyah. Bab keikhlasan, menghadirkan niat pada setiap amal, baik perkataan ataupun perbuatan yang nampak ataupun yang tersembunyi. Kita akan baca hadis yang ketiga, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Penulis membawakan hadis ini, beliau mengatakan wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah. Walakin jihadun wa niyyat. Akan tetapi tersisa jihad dan niat. Fa idza stunfirtum fanfiru. Jika kalian diserukan oleh penguasa untuk berjihad, maka pergilah berjihad. Muttafaqun alaih. Imam Nawawi mengatakan maknanya adalah la hijrata min Makkah. Yang dimaksud tidak ada hijrah adalah tidak ada hijrah dari kota Mekah. Li'annaha sharat darul islamin. Karena Makkah sudah menjadi negara Islam atau kota Islam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini dibawakan oleh penulis dalam bab keikhlasan, bab yang pertama, yaitu sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hijrah. Tidak ada hijrah. Peniadaan di sini adalah tidak secara umum, ya. Tidak secara mutlak meniadakan hijrah.
yakni anna hijrah lam taqtul bil fath. Karena hijrah itu tidak dibatalkan dengan Fathu Mekah. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, la tanqati'ul hijrah, la tanqati'ul hijrah hatta tanqati'ut tawbah. Hijrah, kata Nabi, tidak akan terputus sampai tertutupnya pintu taubat. Wala tanqati'ut taubah hatta takhruja syamsu min maghribiha. Dan tidak akan tertutup pintu taubat sampai matahari itu terbit dari arah barat. Muttafaqun alaih. Artinya hijrah, sebagaimana sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, adalah amalan yang besar. Ya. Hijrah adalah amalan yang besar. Ini tidak tertutup atau tidak terputus. Jadi peniadaan di sini tidak secara mutlak, sebagaimana keterangan dari muallif. Jadi Imam Nawawi rahimahullah, yang dimaksud hijrah la hijrata ba'da al-fath, tidak ada hijrah lagi setelah Fathu Mekah. Yang dimaksud adalah hijrah dari kota Mekah itu sudah tidak ada lagi. Dahulu Nabi SAW berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Karena saat itu kota Mekah, ya, darul kufur. Saat itu kota Mekah adalah negeri penuh dengan kekufuran, kesyirikan. Sehingga Nabi berhijrah karena tidak kondusif lagi untuk beliau mendakwahkan tauhid, mendakwahkan Islam. Para sahabat, ya, diintimidasi, para sahabat Nabi juga disiksa, diancam, bahkan disebarkan sayembara bagi yang bisa menangkap Nabi hidup atau mati, menangkap Abu Bakar hidup atau mati. Masing-masing kepala akan mendapatkan bayaran 100 onta. Kalau dia mendapatkan 2, berarti dia mendapatkan 200 onta. Itu disayembarakan. Adalah merupakan ancaman, ya, yang sangat besar bagi Nabi SAW, sekaligus ancaman bagi eksistensi Islam itu sendiri. Karenanya Nabi dengan berat hati, para sahabat dengan berat hati meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah. Saat itu Nabi berdakwah selama 13 tahun di kota Mekah. Yang mengikuti dakwahnya Nabi, yang menerima dakwahnya Nabi itu cukup sedikit. Bahkan sepeninggal, ya, Abu Thalib dan Khadijah semakin menjadi, ya, permusuhan, penindasan, siksaan yang diterima oleh Nabi dan para sahabat. Sehingga diizinkanlah Nabi, diperintahkan Nabi untuk berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Selama beberapa tahun kemudian, ya, di kota Madinah, Nabi di sana diterima oleh sahabat Ansor, ya, mereka berdakwah, dan orang-orang Madinah itu orang baik, orang-orang yang menerima dakwah Nabi SAW, dan mereka kuat. Kaum muslimin di kota Madinah kuat, sehingga mereka bisa menyerang kembali, merebut kembali kota Mekah pada tahun ke-8 Hijriah, ya. Nabi melakukan yang namanya penyerangan ke kota Mekah, ya. Jadi peristiwa Fathu Mekah, la hijrata ba'dal fath.
Setelah itu Mekah menjadi negara Islam, bercahaya kembali setelah sebelumnya gelap dengan kegelapan kesyirikan, ya, gelap dengan kegelapan kesyirikan. Lalu berubahlah kota Mekah. Nanti akan kita sampaikan jika ada waktu beberapa keutamaan kota Mekah, sehingga Nabi alaihissalam mengatakan la hijrata ba'dal fath. Sampai sekarang kota Mekah adalah kota yang aman, kota Islam, kota iman, kota tauhid. Walakin jihadun wa niyat. Ya. Akan tetapi tersisa jihad dan niat. Jihad dan niat. Ay al-amru ba'da hadza jihad. Ay yakhruj ahlu Makkah min Makkah ilal jihad. Yang tersisa adalah jihad wan niyah, dan niat yang dimaksud adalah an-niyatus shalihah lil jihad fi sabilillah, yaitu seseorang ketika berjihad harus diiringi, didasari dengan niat yang shalihah, bahwa dia berjihad fi sabilillah, jihad untuk menegakkan kalimatullah yal ulya, kalimat Allah itu yang tertinggi. Di jalan Allah, jihad di jalan Allah. Bi an yanwal insan bi jihadi an takuna kalimatullah yal ulya. Berjihad ketika dia perang di jalan Allah, menegakkan kalimat la ilaha illallah yang tertinggi. Bukan dalam rangka yang lainnya, bukan dalam rangka membela kabilahnya, membela sukunya, membela negaranya, membela tanah airnya. Karena jihad, perang itu hanya membela Allah dan agama Allah. Walakin jihadun wa niyatun. Akan tetapi tersisa bagi penduduk Mekah, ya, secara khusus, karena mereka kan sudah tidak ada syariat untuk berhijrah dari kota Mekah, karena kota Mekah adalah darul iman, darul tauhid. Yang tersisa adalah berjihad disertai dengan niat ikhlas karena Allah dalam jihadnya. Wa idza stunfirtum fanfiru. Dan jika kalian diserukan oleh penguasa untuk berjihad, maka hendaknya kalian itu berjihad bersama penguasa, pemerintah. Idza stanfarakum waliyyu amrikum lil jihad fi sabilillah fanfiru wujuban. Maka wajib bagi warga negara untuk mengikuti perintah dari ulil amri. Sebagaimana Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri. Wahai orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri di antara kalian. Maka Syekh rahimahullah menjelaskan beberapa kriteria jihad yang hukumnya fardhu ain. Ada beberapa kriteria yang mana jihad itu hukumnya fardhu ain, wajib bagi setiap seorang muslim. Yang pertama yang tadi sudah sebutkan berdasarkan hadis Nabi, idza stunfirtum fanfiru. Keadaan yang pertama, jika ada seruan jihad dari penguasa, dari pemerintah, maka wajib bagi warga negaranya untuk tidak menolaknya, wajib baginya untuk, ya, berjihad mengikuti perintah dari penguasa. Wa hina idzin yakunul jihad fardhu ain. Maka hukumnya fardhu ain. Fala yatakhallaf ahadun illa man adarahu Allah. Tidak boleh seseorang itu lari dari peperangan kecuali yang memang ada uzur syar'inya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillah itsaqaltum, ya, fi sabilillah itsaqaltum ilal ardh. Araditum bil hayati dunya minal akhirah. Wahai orang beriman, katakan, malakum, ada apa
Apa dengan kalian jika kalian sudah diserukan untuk berjihad fi sabilillah, kalian merasa berat? Apakah kalian itu lebih ridho dengan kehidupan dunia daripada akhirat? Fama mataul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Tidaklah kehidupan dunia itu dibandingkan kehidupan akhirat kecuali sedikit saja, kecil. Illa tanfiru yu'adzibkum adzaban alima wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadurruhu syai'an. Jika kalian tidak mau pergi berjihad, maka Allah akan memberikan azab untuk kalian dengan azab yang sangat pedih, dan Allah akan menggantikan kaum selain kalian, wala tadurruhu syai'an, dan tidak akan membuat bahaya sedikit pun kalian. At-Taubah ayat 38-39. Ini kondisi pertama di mana jihad itu hukumnya fardhu ain, ketika ada panggilan perintah dari penguasa. Kemudian kondisi yang kedua, al-maudhi'u tsani idza hasara baladahul aduwwu. Kondisi kedua, seseorang itu wajib untuk berjihad adalah ketika wilayahnya atau negerinya itu dikepung oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Idza ja'al aduwwu hatta wasala ilal baladi hasara al-balada sara jihad fardhu ain. Maka jihad pada kondisi ini, ketika kondisinya sudah dikepung oleh musuh, hukumnya fardhu ain, wajib. Wa wajaba ala kulli ahadin an yuqatil hatta ala nisa'i wasyuyukhil qadirina fi hadhil hal. Baik laki-laki maupun perempuan, anak yang muda atau orang tua yang mampu untuk berjihad, maka wajib baginya berjihad. Karena ini adalah jihad defensif, jihad yaitu membela diri. Farqun baina qitalit difa wa qitalit tolak. Beda dengan kondisi pertama. Kondisi pertama adalah jihad ofensif, yaitu jihad yaitu mendatangi musuh. Tetapi ketika kita didatangi musuh, dikepung oleh musuh, maka wajib bagi setiap warga negara untuk membela diri. Ini keadaan yang kedua. Seperti misalnya saudara-saudara kita yang ada di Palestina yang dikepung, maka bagi mereka berjihad wajib hukumnya, wajib hukumnya. Adapun kita di sini jihad harus menunggu perintah dari penguasa. Tidak boleh berjihad sendirian, karena itu dilarang. Berjihad tanpa ada perintah dari apa? Dari penguasa, maka tidak boleh. Harus ada bendera dan harus ada pemimpinnya, dan pemimpin di sini harus ditunjuk dari penguasa. Ini kaidah atau keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga, al-halatu tsalitsah, idza hadara as-saffa wal taqa as-saffani, safful kufar wa safful muslimin. Keadaan yang ketiga, yang mana jihad itu menjadi fardhu ain, adalah ketika dua pasukan sudah berhadapan, pasukan muslimin dan pasukan kafirin. Sar jihad hina idzin fardhu ain. Maka jihad ketika sudah di tengah kondisi seperti itu fardhu ain hukumnya. Wajib, tidak boleh melarikan diri. La yajuzu li ahadin yang sharif, kama qala Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Wahai orang beriman, jika kalian sudah berhadapan dengan orang-orang kafir, janganlah kalian itu melarikan diri. Wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin minallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Barang siapa yang melarikan diri dari peperangan setelah berhadapan dengan orang-orang kafir,
di medan pertempuran kecuali dalam rangka untuk mengatur strategi atau dalam rangka untuk mundur bergabung dengan pasukan yang lainnya untuk maju kembali, faqad ba'a bighadabi, maka selain untuk dua hal itu ketika dia melarikan diri, maka dia kembali dengan membawa murka Allah Subhanahu wa taala, dan tempatnya adalah neraka jahanam. Itu adalah tempat seburuk-buruk kembali. Al-Anfal ayat 15 sampai 16. Bahkan Nabi SAW ya menjadikan orang yang melarikan diri dari medan pertempuran adalah termasuk ya salah satu dari 7 dosa yang membinasakan. 7 dosa yang membinasakan yang Nabi haramkan. Kemudian yang keempat, kondisi keempat, jihad yang wajibnya fardhu ain. Idza tija ilal insani bi an yakuna silaha la ya'rifuhu illa fardun min al-afrad. Ketika ada satu alat yang canggih dari alat-alat peperangan, persenjataan yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang kecuali oleh beberapa orang tertentu. Misalnya, wa kana an-nas yahtajuna ila hadzal rajul li istimali hadzal silah al-jadid. Ya. Maka negara itu membutuhkan seseorang yang mampu untuk mengoperasikan senjata tersebut yang sangat canggih. Fa innahu yata'ayyanu 'alaihi an yujahid wa illam yastanfirhul imam. Maka wajib bagi orang yang mengerti tentang alat tersebut, kendaraan tersebut, untuk maju mengoperasikan alat yang canggih. Walaupun tidak diminta imam, maka dia harus inisiatif sendiri untuk maju. Maka hukum bagi orang yang mengerti dalam hal alat-alat yang canggih tersebut, dia fardhu ain, wajib ain. Fa fi hadhil mawatin al-arba'ah yakun jihad fardhu ain. Saya menjelaskan, maka dalam 4 kondisi tadi ya jihad hukumnya fardhu ain. Selain itu maka tidak diwajibkan, ya hukumnya hanya fardhu kifayah saja, sebagian saja. Sebagian sudah berangkat, maka sebagiannya tidak wajib, ya, tidak wajib. Maka ini pembahasan tentang jihad. Kemudian ya, niat seseorang ketika berperang, maka diniatkan bukan hanya dalam rangka membela negara saja. Yang diminta oleh Islam bagi orang muslim, bagi orang mukmin, orang yang beriman, ketika dia sudah menjadi prajurit, menjadi tentara, maka niatkan dirinya adalah dalam rangka menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kalimat tauhid la ilaha illallah itu di atas yang tertinggi, ya, dalam rangka membela agama Islam, dalam rangka membela Allah, membela Rasulullah, membela agama Islam. Maka niatkan dalam hati, maka ketika dia mati dan gugur dalam medan pertempuran, maka dia akan dibangkitkan dalam keadaan apa? Membela Allah, membela agama Allah. Walakin jihadun wa niyyatun. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, akan tetapi yang tersisa adalah jihad di atas niat fi sabilillah, ya, fi sabilillah. Karenanya ya, Nabi pernah ditanya, ya, Nabi pernah ditanya bagaimana dengan seseorang yang yuqatilu syaja'atan, yang berperang karena ingin dikatakan sebagai seorang yang pemberani. Wa yuqatilu liyura makanahu. Ada seseorang yang perang agar dipandang kedudukannya. Ayu dzalika fi sabilillah. Wahai Rasulullah, ya, peperangan atau pertempuran yang mana yang disebut pertempuran itu
disebut dengan al-jihadu fisabilillah, pertempuran di jalan Allah. Maka Nabi menjawab, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa bertempur di medan peperangan untuk menegakkan kalimat Allah itu yang tertinggi, kalimat la ilaha illallah itu yang tertinggi, maka itulah peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Itu pentingnya menghadirkan niat dalam setiap amal, dalam setiap amal. Demikian juga amalan yang tertinggi, yaitu al-jihad fisabilillah. Kemudian saya menjelaskan, idza kunta tuqatil li watanika wa anta wal kuffaru sawa. Lakin qatil litakun kalimatullahi al-ulya mumatsilatan fi baladika lianna baladika balad Islam. Jika engkau bertempur untuk hanya sekedar membela negara saja, maka tidak ada bedanya kita dengan orang-orang kafir, di mana di antara tentara juga ada yang kafir, orang-orang non-muslim. Maka kita dengan mereka tidak ada bedanya. Maka bedakan. Ya, ketika bertempur, niatkan ikhlas karena Allah. Niatkan ikhlas karena membela Allah. Niatkan ikhlas karena memang negara kita adalah negara Islam juga. Fa fi hadhil hal rubbama yakunu qitalan fi sabilillah. Maka pada saat itu pertempuran kita itu ya adalah menjadi pertempuran yang sangat mulia. Di sisi Allah Subhanahu wa taala dicatat sebagai al-qital fi sabilillah. Telah sahih dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi mengatakan ma min maklubin yuklama fi sabilillah wallahu a'lam biman yuklam fi sabilihi ay yujrah illa jaa yaumal qiyamati wa jurhuhu yaf'abu daman al-launu dam wa rihu rihil misk. Maka perhatikan hadis yang mulia ini bagi para tentara, bagi mereka yang siap bertempur membela negara, maka niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan tidak ada satupun yang berperang lalu dia itu terluka karena Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mengetahui bahwa dia itu berperang karena Allah Subhanahu wa taala, kecuali nanti pada hari kiamat dia akan datang dalam keadaan darahnya itu mengalir bercucuran, dan darahnya itu darah yang penuh dengan aroma yang wangi, aroma misk. Ini bagi mereka yang bertempur mati-matian, ya, nyawanya menjadi taruhannya. Maka ketika niatnya baik, niatnya itu benar, niatnya ikhlas membela Allah Subhanahu wa taala, maka pertempuran itu, kematian itu akan menjadi manis untuknya, dan dia akan diangkat, yang dibangkitkan dalam keadaan darahnya itu dengan darah yang wangi. Ya, artinya dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Fanzur kaifa ishtaratan Nabi SAW lisyahada an yakuna al-insan yuqatilu fi sabilillah fayajibu ala talabatil ilmi an yubayyinu hadza wallahul muwaffiq. Syekh Utsaimin menjelaskan, maka perhatikanlah Nabi memberikan syarat untuk seseorang itu mati syahid. Syaratnya adalah seseorang itu ketika bertempur membela negaranya, maka hendaknya diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, membela Allah Subhanahu wa taala. Wa yajib, maka wajib bagi thalabatul ilmi, thalibul ilmi, penuntut ilmu, bagi yang sudah ngaji untuk menjelaskan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik. Masih ada waktu? Berapa menit? 10 menit? Baik, penjelasan singkat tentang hadis ini sudah selesai. Kita akan sampaikan beberapa faedah. Faedah dari pertemuan kajian kali ini, pembahasan tentang hadis yang pendek, di mana Nabi SAW tadi
Aisyah radhiyallahu anha, Nabi mengatakan la hijrah ba'dal fath. Tidak ada hijrah lagi setelah peristiwa Fathu Makkah. Walakin jihadun wa niyyat. Akan tetapi tersisa jihad dan niat. Wa idza studfirtum fadfir. Jika kalian diserukan untuk berjihad, maka pergilah berjihad. Muttafaqun alaih. Faedah yang pertama, naskhu wujubil hijrah min Makkah ila al-Madinah li'annaha sarat darul islamin wa hukima Makkah fi dzalika hukmu ghairiha idza fatahahu al-muslim. Hukima Makkah fi dzalika hukmu ghairiha idza fatahahu al-muslim. Yang pertama, telah dihapus kewajiban hijrah dari Makkah ke Madinah. Telah dihapus kewajiban hijrah dari Mekah ke Madinah. Alasannya adalah karena Mekah sudah menjadi Darul Islam, sudah menjadi negara Islam. Demikian juga dihukumi seperti kota Mekah bagi negara-negara yang lain jika memang sudah diterapkan atau dihukumi negara itu sebagai negara Islam. Idza fatahul muslimin, jika memang dikuasai oleh orang-orang Islam, baik di kota Mekah ataupun kota-kota yang selainnya yang memang negara atau wilayah itu sudah diterapkan syariat-syariat Islam, syiar-syiar agama Islam seperti negara Indonesia ini. Maka tidak diwajibkan kita hijrah dari negara Indonesia, karena negara Indonesia adalah negara Islam yang mana nampak di sana syiar-syiar agama Islam. Syiar agama Islam seperti sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat Jumat, azan, dan syiar-syiar yang lainnya, ya, seperti menyembelih kurban, ya, ini adalah syiar-syiar yang besar, itu nampak di negara yang kita cintai ini. Maka cukup, ya, dihukumi sebagai negara Islam jika memang syiar-syiar Islam itu nampak dan tidak diintimidasi dan tidak dihalangi. Maka tidak ada kewajiban bagi kita untuk hijrah. Ataupun ya tempat-tempat tertentu misalnya yang memang kondisinya ya, sangat sulit untuk kita tegakkan, untuk menjaga agama kita ini, maka silahkan untuk mencari tempat yang lebih kondusif dari tempat sebelumnya. Misalnya jika ada daerah tertentu dan itu mungkin ya sedikit, walaupun mungkin ada, silakan untuk berhijrah, tidak masalah. Ya, jika memang itu tidak memungkinkan. Misalnya daerah-daerah yang penuh dengan kemaksiatan, kesyirikan, ya. Jika dia tidak bisa mendakwahkan tauhid, mendakwahkan Islam, mengajak mereka, dia berusaha untuk mengajak tapi tidak ya bergeming, maka silahkan, tidak masalah. Tetapi kalau memang dia bisa berdakwah di situ, itu jauh lebih afdal, lebih utama. Ini yang pertama. Yang kedua, faedah yang kedua, bisyaratun nabawiyah anna Makkah tabqa daru islamin abadan. Dalam hadis ini terdapat kabar gembira dari Nabi SAW bahwa Mekah itu akan tetap menjadi negara Islam selama-lamanya. Selama-lamanya. Karena di antara beberapa keutamaan kota Mekah, ya, yang pertama, kota Mekah itu adalah negara haram, tanah haram, ya, bahwa Mekah itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diharamkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, sebagaimana
sabda Nabi SAW, inna Makkah harramahallahu wa lam yuharrimhan nas. Mekah itu dibuat tanah haram oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala yahillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir an yasfika biha daman. Maka di antara konsekuensi tanah haram di kota Mekah adalah tidak boleh seseorang itu membunuh di tanah haram. Wala ya'dida biha syajarah. Tidak boleh merusak pohon-pohon, tanaman-tanaman di haram. Kemudian sudah masuk belum ya? Menurut saya lebih cepat. Baik, selanjutnya ya, fa'in ahadun ya taruh fasbi kita usaha dan seterusnya ya, dan tidak boleh diganggu ya binatang-binatang buruannya ya, binatang-binatang buruannya. Ini yang pertama. Yang kedua, kota Mekah itu adalah menjadi induk kota-kota yang lainnya di dunia, menjadi ummul qura. Ummul qura adalah induknya kota-kota atau negeri-negeri yang lainnya, sebagaimana dalam ya ayat kadzalika auhayna ilaika qur'anan arabiyyan litunzira ummal qura wa man haulaha. Demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Qur'an dalam bahasa Arab supaya kamu memberi peringatan kepada penduduk ummul qura, yaitu penduduk induknya negeri-negeri dari ya negeri yang lainnya. Imam Al-Qurtubi menjelaskan tentang ayat ini, Mekah dikatakan ummul qura karena bumi itu dibentangkan dari bawah kota Mekah. Kota yang ketiga, kota Mekah adalah kiblatnya kaum muslimin, di mana semua orang Islam itu sholat menghadap ke arah kota ini, karena di kota ini ada Masjidil Haram yang di dalamnya ada Ka'bah. Kemudian keempat, di antara kota-kota Mekah, Allah menjamin keamanan bagi yang memasuki kota Mekah. Ya, wa man dakhalahu kana aminan. Allah mengatakan bahwa siapa memasuki Baitullah ini akan aman nih. Yang kelima, seseorang itu tidak boleh buang air kecil, buang air besar menghadap kota ini atau membelakangi kota ini. Ini sangat dihormati. Nabi mengatakan, idza ataitumul ghaid fala tastaqbilul qiblah wala tastadbiruha wa huwa bibaulin wala ghaid. Bukhari Muslim, Bukhari Muslim. Jika kalian buang air kecil atau buang air besar, jangan menghadap kiblat dan membelakanginya. Yang mana kiblat itu ada di kota Mekah. Kemudian keistimewaan kota Mekah selanjutnya adalah kota Mekah tempat seseorang itu berkumpul untuk menunaikan haji ataupun umroh. Kemudian ketujuh, kota Mekah adalah kota yang terbaik dan sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam hadis, wallahi innaki la khairu ardillah, demi Allah kata Nabi, sungguhnya kamu kota Mekah adalah sebaik-baik ya bumi Allah, wa ahabbu ardillah ilallah ya, dan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Kalau aku tidak diusir ya, maka aku tidak akan mungkin keluar hijrah dari tempatmu, darimu, wahai kota Mekah. Hadis riwayat Muslim. Kemudian keutamaan yang selanjutnya ya, kota Mekah adalah menjadi titik tolak perjalanan Nabi Isra dan Mi'raj. Kemudian yang kesembilan, Allah berikan kecondongan bagi setiap hati manusia untuk bisa menziarahi kota Mekah. Allah mengatakan, wa idh ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu, Baitullah itu, Ka'bah itu tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dalam ayat yang lain, surat Ibrahim ayat 37, Allah mengatakan ya, faja'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadikanlah hati sebagian manusia itu cenderung, condong, suka, senang kepada mereka.
kepada mereka yang dimaksud adalah tahinnu ilaihim, tahinnu ila ziyaratil baiti. Imam Qurtubi mengatakan cenderung, maksudnya adalah cenderung rindu kepada penduduk kota Mekah, cenderung dan rindu dengan ya Ka'bah untuk bisa menziarahi ya Ka'bah. Dan keistimewaan-keistimewaan yang lainnya ya, bahwa Allah juga melarang orang-orang kafir masuk di kota Mekah karena ini tanah haram. Kemudian Allah memudahkan buah-buahan di kota Mekah itu ya ada ya. Kemudian di kota Mekah tersebut tidak mungkin bisa dimasuki Dajjal karena memang di setiap ya lorong-lorong kota Mekah itu ada malaikat-malaikat yang senantiasa berjaga-jaga ya menjaga tanah haram tersebut, yaitu kota Mekah. Yang jelas apapun ya kota Mekah ini adalah sangat istimewa. Yang kita juga sudah pernah membahas tentang tafsir surat Al-Fil, di mana Abraha dengan pasukannya pun ingin menghancurkan kota Mekah. Allah sendiri yang menjaganya dengan mengirimkan pasukan langit atau yang mengirimkan ya burung-burung untuk menghancurkan pasukan tersebut. Semoga bermanfaat. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.